Dalam Pilkada Jakarta tahun 2017, PKS mengincar posisi nomor 2, tidak seperti 2 pilkada sebelumnya. Mari kita simak pernyataan Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman berikut ini. Ini pernyataan Pak Sohibul. Ya, saya sampaikan bahwa pencalonan Saudara Mardhani sebagai Cawagup memang sudah kita komunikasikan antara saya, Majelis Syuro, dengan Ketua Umum Gerindra sekaligus pembina Gerindra Pak Prabowo. Itu terjadi pada Selasa malam tanggal 6 September. Dengan beragam pertimbangan, akhirnya kita mencalonkan kader internal kita. Pada waktu itu Pak Prabowo ditemani oleh Saudara Sandi dan Pak Prabowo menyatakan menerima pencalonan Saudara Mardhani ini. Begitu Pak Mardhani ya? Demikian adanya. Akhirnya mengaku. Ya, jadi hari Sabtu itu Pak Iman telepon saya. Di PKS ini kan, Nung dan teman-teman, kita selalu berbasis musyawarah ya. Jadi mulai dari kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, sampai ke kita sebut DPTP, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat. Yaitu ada penanggung jawab utama kita lah, Ustadz Salim, Pak Sohibul Iman, nanti ada Pak Surahman, nanti ada Ustadz Hidayat Nur Wahid. Buat PKS itu harga mati nggak? Kalau bicara koalisi? Kalau dari PKS-nya itu yang dicalonkan. Itu yang dicalonkan, ya. Tetapi kemudian kan kalau bicara koalisi dengan Gerindra, dengan teman-teman di koalisi keluarga. Dengan Gerindranya tadi sudah dikomunikasikan langsung dengan. Saya juga kaget diundang ke rumah Pak Prabowo, datang. Ada Pak Prabowo, ada Sandiaga Uno, ada Ahmad Muzani, ada ayahnya, ada Pak Salim, ada Pak Iman, ada Pak Mustafa Kamal, ada Pak Herul, Ketua BP3, saya kaget gitu. Terus disampaikanlah. Kemudian jadi seperti fit and proper test begitu ya tampaknya Bang Don? Sebetulnya saya lebih menilainya, potong sedikit Bang Don. Ini gentleman agreement. Karena begini kata Pak Prabowo, kita 15. PKS 11. Udah cukup lah ya. Fair lah kalau Gerindra nomor 1, PKS nomor 2. Sehingga Pak Prabowo setuju, oke, Sandi Mardhani. Tetapi saya juga memahami, saya komunikasi dengan Sandi terus by WhatsApp, bahwa teman-teman di DPW di tingkat provinsi sedang membangun koalisi kekeluargaan. Nah, karena itu saya ingin ayo kita ketemu. Bang Don, gentleman agreement. Ya, bagi saya kan sudah beberapa kali saya juga bicara di sini. Ketika orang mengatakan siapa lawan Ahok dan tidak ditemukan, bagi saya PKS is a must, harus menyiapkan kadernya. Kalau tidak, mukanya taruh di mana di DKI? Kan masanya itu solid dan juga cukup besar. Dan bagi saya normal saja kalau ada representasinya untuk jadi wagub. Itu bagi saya sebuah apresiasi yang bagus. Karena Gerindra kursinya lebih besar. Nah, persoalan seperti apa nanti ke depannya ini kan biasanya dinamika politiknya kan bisa berubah gitu. Tapi itu sudah sebuah keharusan karena juga tidak bertanggung jawab kalau partai politik itu tidak mengajukan calon. Apalagi ketika orang mengatakan Ahok satu-satunya misalnya. Dan itu kan tidak. Itu kan beberapa waktu lalu kan begitu. Rugi juga buat pemilih ya, Bang? Itu betul. Bapak saya mau tambahin sedikit. Kita partai politik kan harus menunjukkan mana kaderisasi kita. Iya, saya setuju. Bukan satu-satunya calon mungkin untuk orang kedua DKI. Oh iya, kan kita ini udah bangun nih koalisi kekeluargaan 7. Kalau PDIP jalan sendiri tadi kita bilang, memang kita udah bilang sama teman-teman PDI Perjuangan kalau jalan sendiri kami berenam jalan juga. Nah, komunikasi lah intens berenam. Ada yang nyalonin Saifullah, ada yang nyalonin Silvi. Ini Saifullah Sekda. Ada yang nyalonin Silvi gitu ya. Silvi adalah Deputi Gubernur bidang pariwisata. Baik. Ya, kita dudukan bareng. Waktu itu yang mendudukan bareng misalnya ada saya, ada Ketua Demokrat Bang Nahrawi, ada Ketua PKB, diskusi bareng. Anda mau apa sih gitu loh, mau bangun Jakarta seperti apa. Nah, mungkin nanti Mardhani kita akan bawa juga pada forum bersama itu. Itu kapan akan ada pertemuan? Kita kan hari ini baru ketemu kan, ketemu di sini gitu loh. Dan kita mempertemukan bapak-bapak ini untuk kemudian janjian rupanya. Jadi kita godok itu, nanti saya kira 6 partai itu akan menemukan formulanya. 6 partai, tidak dengan PDI Perjuangan Pak Parera?
Ya, artinya Iyalah, sudah pasti. dalam proses ini kan kita pernah melakukan komunikasi dan kita juga membangun komunikasi ya dengan Pak Taufik melalui teman-teman di DPD selalu ada komunikasi. Cuma itu tadi ya di PD Perjuangan kita agak hemat menggunakan kata koalisi itu gitu. Karena memang terminologi koalisi ini harus hati-hati kita gunakan di Indonesia karena secara empiris terbukti hampir tidak ada koalisi yang permanen gitu. Termasuk ya kemarin-kemarin yang kita ramai soal KMIP, KIH kan terbukti juga gitu kan. Sehingga Ibu Mega cenderung ya udah kita bicara soal kerjasama lah. Kerjasama atau antar partai atau kita bicara terus forum komunikasi. Jadi mungkin ini bukan karena 28 kursi yang sudah di tangan. Bukan. Itu lebih realistis dalam menggunakan terminologi politik gitu. Karena itu lebih realistis di dalam melihat bagaimana peta politik yang ada gitu. Karena sangat cair gitu. Yang namanya proses politik yang berjalan di dalam proses pilkada ini sangat cair. Bahkan setelah orang itu terpilih pun seringkali yang namanya koalisi itu tidak bisa terbangun dengan untuk yang solid untuk kemudian menjalankan proses pemerintahan. Oleh karena itu, memang di dalam proses pilkada ini PDI Perjuangan itu baik di DPP maupun juga di DPD. Nah, kita membangun komunikasi dengan teman-teman semua partai yang lain gitu. Sehingga dengan demikian ya kita bisa melihat kan, mempelajari juga dinamika politik yang berkembang ini. Saya yakin juga bahwa teman-teman lain kan juga memperhatikan. Tapi mungkin sedikit saja, pernah nggak disebut di internal tentang koalisi ini? Kita membicarakan. Karena ini kan dilakukan oleh ketika itu Pak Bambang kan dengan teman-teman di. Sekarang Pak Bambang bukan sudah tidak ada di pelaksana. Ya, tapi kan beliau kan DPP juga gitu. DPP yang ditugaskan di DPD gitu sebagai ketua pelaksana tugas di DKI sebelum didefinitifkan sebagai ketua yang sekarang gitu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Bambang itu dilaporkan gitu. Terus ya kita memberikan reaksi, Pak Bambang itu yang namanya istilah itu tolong hati-hati gitu. Sebelum ke Bang Don, ini supaya lebih lengkap lagi Bang, saya ada kutipan Nusron Wahid. Enggak pakai deklarasi, langsung saja nanti lihat aja siapa yang datang. Tanggal 21 September, kata Nusron Wahid. Entah tanggal 21 September mau mendaftarkan atau mau mengumumkan atau bagaimana, tetapi kalau lihat urutannya nih Bang Don ya, satu nggak pakai deklarasian, yang di sebelah sini juga tanggal 23 itu semuanya mundur, jadi semuanya tetap saja tidak jelas. Ya sebetulnya kan yang ditunggu itu PDI Perjuangan. Ujungnya itu cuman PDIP akan mencalonkan sendiri orangnya ataukah Ahok Jarot kan gitu kan? Kalau itu sudah selesai, lalu bagaimana dengan poros koalisi kekeluargaan? Di situ dibilang akan ada Gerindra sama PKS sudah selesai, tinggal ada poros baru Demokrat, PKB, P3 dan lain-lain yang kemudian katanya usung Yusril atau Riza Ramli atau siapalah, ada beberapa nama yang juga masih menunggu. Itu sebetulnya yang ditunggu. Apapun manuver yang ada di bawah, publik seperti kita menunggu itu. Dan ceritanya kalau dibilang tanggal 21, rasanya itu yang paling dekat dengan apa yang kita menguping beberapa hari ini. Tanggal 21 PDIP apakah akan deklarasi atau langsung mendaftarkan, itu aja yang tidak jelas. Karena itu Ahok juga berani mengatakan kita akan daftar tanggal 21 kan gitu kan kira-kira Ahok sementara ini ya. Ya, paling dia memang 21 Saya boleh tambah, artinya deklarasi itu kan ya menyampaikan ke publik. Betul. Yang di dalam PDI Perjuangan bisa dilakukan setelah pendaftaran. Pengalaman waktu Pilpres kan ya kita pergi daftar dulu, baru setelah itu baru deklarasikan ke publik gitu. Jadi itu soal teknis sebenarnya, bukan hal yang sangat prinsip gitu. Nah, sehingga itu bisa deklarasi dulu atau deklarasi dulu baru daftar atau daftar dulu baru deklarasi. Tapi yang paling pas menurut kita artinya daftar dulu baru declare gitu. Karena itu sudah definitif gitu kan. Ketika kita sudah mendaftar itu sudah definitif gitu. Iya, yang penting semua orang para pemilih sekalipun menunggu pendaftaran yang tanggal 21 sampai 23 untuk tahu siapa saja sih kemudian gitu ya. Kami akan kembali untuk Anda selepas jeda.